Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Fauzia. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Bahasa Inggris yang berbobot 3 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang mata kuliah Bahasa Inggris, tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya, serta metode pengajaran yang saya gunakan. Secara singkat, mata kuliah Bahasa Inggris ini akan membekali mahasiswa dengan kecakapan dan keterampilan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, serta membantu mahasiswa untuk memahami referensi yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam yang tertulis dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada beberapa keterampilan dasar yang akan mereka kuasai, diantaranya adalah keterampilan menyimak atau listening, keterampilan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris atau speaking, keterampilan untuk memahami bacaan atau reading, serta keterampilan untuk menulis dalam bahasa Inggris atau writing. Dengan mengikuti mata kuliah bahasa Inggris ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai kompetensi-kompetensi berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan beberapa topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Topik-topik tersebut yaitu, yang pertama adalah grammar and structure, yang kedua adalah reading about Islamic education, yang ketiga adalah speaking yang meliputi discussion and presentation, yang keempat adalah writing yang meliputi writing descriptive text dan short essay, yang kelima adalah text analysis, dan yang keenam adalah error analysis. Referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah bahasa Inggris ini diantaranya adalah yang pertama, Understanding and Using English Grammar by Betty Scramper Azhar yang second edition. Kemudian yang kedua adalah English for Islamic Studies yang ditulis oleh Dr. Andes Jamaluddin Darwin MA. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan bahasa Inggris ini ada 4 metode. Yang pertama adalah metode drill and practice. Metode ini saya terapkan di awal perkuliahan karena ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar memperkaya kosakata atau vocabularies. Selain itu, mahasiswa juga dimotivasi untuk mengaplikasikan kosakata tersebut ke dalam sebuah kalimat berbahasa Inggris. Hal ini dilakukan pada setiap awal perkuliahan karena vocabularies merupakan fondasi awal untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan berkomunikasi dengan bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode ini saya aplikasikan pada topik-topik speaking di mana mahasiswa melakukan praktek berbicara menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan topik yang diberikan. Yang ketiga adalah metode group work discussion. Metode ini saya aplikasikan pada topik-topik perkuliahan yang berupa text analysis atau error analysis, di mana mahasiswa berkolaborasi secara berkelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas analisis. Yang keempat yaitu metode self-directed learning. Terbatasnya jam perkuliahan tentu tidak boleh membatasi mahasiswa untuk terus mengembangkan kompetensinya. Dengan metode self-directed learning ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi berbahasa Inggris mereka secara mandiri di luar jam perkuliahan dengan diberikan beberapa platform dan sumber belajar yang dapat diakses dengan mudah. Pada awal perkuliahan, saya selalu memberikan RPS kepada mahasiswa sebagai pedoman dan acuan untuk mahasiswa agar mereka bisa mengerti topik-topik apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester, bagaimana sistem penugasannya, serta bagaimana sistem penilaiannya. Sistem penilaian pada mata kuliah bahasa Inggris ini meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah
partisipasi, yang kedua adalah penugasan, yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah UAS. Untuk partisipasi ini merupakan gabungan dari presensi dan juga performance ketika di kelas dengan bobot sebesar 40%. Kemudian yang kedua, untuk penugasan ini bobotnya adalah 20%, UTS 15%, dan UAS 25%. Proses perkuliahan mata kuliah bahasa Inggris ini dilaksanakan dengan sistem blended learning, yaitu gabungan antara daring dan luring atau tatap muka. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris dengan materi Describing a Product. Okay, what about this picture? This is beverage or drink. Anyone wants to give response? Okay, Bella? That is two picture, number 1 and number 2. Number 1 is purple, and that is, I think that is taro. And the number 2 is green, and that is, I think, matcha. The flavor is matcha and taro. That's good. Well, you can describe these two pictures from the color, purple and also green. And the second description is about the flavor. The first picture is taro flavor, and then the second picture is green tea flavor. Okay, now before I go to the explanation about how to describe the product, I have several questions to answer. The first, have you ever sold a product before? And how do you promote your product? Okay, Akbar. Yes, I have. The product I sell is Milagros water. Oh, I promote this Milagros product through social media and introduce it to the public directory. Oh yes, Milagros water, and you promote your product through social media. That's good. What about the others? And the second question, what strategies are people usually use to sell their products? What is the strategies? Is there any one of you give response? Okay, Akbar. Talk about strategy. Everyone must be different, Miss. Okay. So I myself also do not know the strategy used by them. What about you? What is your strategies to sell your Milagros water? Do you make any flyer? Yes. You post it in your social media? Yes. Okay, that's a good strategy to promote your product. And how to persuade people to buy a product? How to persuade, yeah? I want to attract customer by this Milagros product by direct testing or tester. Oh yeah, I see. This Milagros has many benefits. Oh, by showing or giving a tester about the benefit, the real benefit of the product. It means that your product should have a problem solving or should able to solve a problem or hassle or any glitches, so that your product will be attracted to people who want to buy it. Well everyone, now I will explain to you how to describe your product. Then first, you should address your target buyers. Ini maksudnya adalah kalian harus menentukan target pembeli from your product itu siapa. Apakah children, apakah adults, ataukah orang yang sudah lanjut usia. It should be clear. So you should to address your target buyers. And the second, entice with benefit. Kalian harus menarik pembeli, calon pembeli kalian dengan benefit. Seperti cerita dari Akbar tadi. Dia berusaha menarik calon pembelinya dengan menjelaskan manfaat dari produk yang ditawarkan. So, your product must be beneficial. Harus bisa menyelesaikan beberapa permasalahan, membuat mereka happier, membuat mereka healthier, or more productive. Then, the third, you should avoid yeah phrase. What is yeah phrase?
frase yang berbicara tentang excellent quality. Itu tidak perlu. Produk saya itu luar biasa. It doesn't necessary. Is it not necessary? You should persuade them with your product detail. Mempengaruhi mereka dengan detail produkmu, informasi tentang produkmu yang sangat rinci. Bahannya halal dan mudah didapat misalkan, aman untuk kesehatan dan lain sebagainya. If you talk about skincare product, so you should make sure that the ingredients is safe for human skin, gitu ya. And then the fourth, justify using superlative. Kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa superlatif. Di sini ada contohnya, misalkan the most wonderful, the best, the easiest, begitu. Jadi the smoothiest misalkan, atau the clearest or the most wonderful dan seterusnya. Kalimat-kalimat superlatif ini bisa membantu kalian untuk persuade your target buyers, mempengaruhi calon pembeli. Then appeal to the reader's imagination. Kalian bisa menarik dengan menggunakan atau menggiring calon pembeli kalian untuk berimajinasi ketika menggunakan produk yang kalian tawarkan. Use clear or best picture and videos, atau biasa kita kenal dengan real picture. Jadi kita harus menyediakan gambar yang memang sesuai dengan aslinya sehingga calon pembeli kita itu bisa berimajinasi ketika dia menggunakan produk itu secantik apakah. Nah, sesehat apakah begitu ya. Jadi harus appeal to the reader's imagination. Kemudian you can use sensory words seperti crunchy, soft, crispy, smooth dan seterusnya. Kata-kata atau kosakata yang berhubungan dengan sensori, dengan hubungan dengan panca indera. Bisa dirasakan, kalau manis ya, bisa disentuh kelembutannya. Kalau crunchy, crispy itu kan berhubungan dengan sensory words namanya. Okay, that is the explanation and this is the example. Ini description about Paintar. Paintar it is a soap, sabun cuci muka untuk laki-laki. Nah, ini ada clear description-nya. Kalian bisa lihat di situ. Real pine extract, ini menyebutkan bahannya. Kemudian gritty composition, ultra manly woodsy, ini semua menggunakan kalimat yang superlatif dan sensory words. Dia berusaha menyediakan produk detail to persuade the target buyers. Nanti kalian ketika describing your product, you should also use these tips so that your description will make the target buyers interact or interested in buying your product. Okay, now your task is writing your product decision. After this, you can sit with your groups. Okay, thank you. You can sit with your groups. Okay, everyone, you can see that our last week discussion, the group 1 is Ponari Sweat. Which one is group 1? Okay, and the second group is Gantengin Facial Wash. Oh, this one. And group 3, Bang Nana Chip. Okay, now you can discuss with your groups to make your product descriptions. You can start now. Yeah, Bang Nana. Coba ada yang Okay,
You have discussed with your group about the description of the product. Yes, we have. Are you done with it? I think we are done with it. Okay, good. Now I want to have a reflection about our meeting today. Please give response about these questions. What do you think about describing product? Is it easy or difficult? Okay, Bella? I think it's very easy Yeah? because from that Miss explaining about describing product, we know about how to explaining what a product is and why it's worth to purchase. Okay, thank you. And now about the second reflection, what do you think about this topic? Is it beneficial for you? Is there any of you? Okay, Mbak Happy, please. I think, of course, yes, because from this topic you can get a specific headline and then basic feature and base use information and then detailed information, so you are able to sell your product effectively, and then you can get a lot of customers from that. Okay, good. Thank you very much, Mbak Happy. Well, everyone, our today's agenda is done because you have made your description, and for next week we will have a product presentation. Please prepare for your presentation and describe your product very well. Just do your best. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris yang pernah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.